Hai guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas UTBK Kimia. Soal UTBK Kimia, materi asam basa. Dan ini merupakan soal yang menurut saya cukup hot dan menarik. Oke, jadi kita langsung aja, kita lihat di sini. Diketahui ada sebanyak 50 mil asam lemah Hb 0,2 molar. Maka kita mengetahui bahwa ada asam lemah, itu asam lemah Hb, memiliki volume 50 mil dan memiliki 0,2 molar. Kemudian ada dicampurkan dengan 50 mil asam kuat Hc dengan volumenya itu 50 mil. Kemudian ada 0,1 molar ya. Kemudian dicampurkan lagi dengan 75 mil NaOH. Ini 75 mil. Kemudian 0,1 molar. Oke, di sini saya menyarankan untuk tidak mengerjakannya dari atas ke bawah. Kenapa? Kita dapat lihat bahwa di sini ada asam lemah dicampurkan dengan asam kuat, maka itu kan nggak usah pusing-pusing karena asam lemah dan asam kuat tidak akan bereaksi. Oke, sebab sama-sama memiliki komponen H, sehingga dia akan membentuk asam lemah dan asam kuat itu sendiri, sehingga dia tidak akan bereaksi. Oke, kemudian apa dong yang harus kita lakukan? Nah, di sini kan kita melihat dari pilihannya. Jika kita lihat dari pilihan, maka ini merupakan rumus ekspansi dari buffer. Nah, untuk itu, karena buffer itu merupakan gabungan antara salah satu asam atau basa lemah dengan asam atau basa kuat, dan sehingga kita bisa melihat bahwa akhir dari jawabannya itu adalah antara lemah dengan yang kuat. Dan di sini kita bisa melihat ada pKa, maka kita dapat pastikan bahwa ini adalah buffer asam. Sehingga produk terakhirnya adalah buffer asam dan asam lemahnya akan bersisa. Oke, kita coba hitung dulu. Di sini kita hitung dulu mol masing-masing. NHB itu tinggal 50 dikali 0,2 karena rumusnya M kali V, maka ini akan menjadi 10 milimol. Kemudian untuk NHC, untuk si asam kuat, itu 5 milimol. Kemudian ada N-nya NaOH, itu 7,5 milimol. Oke, berarti kita dapat mendapatkan ide bahwa kita akan mereaksikan antara asam kuat dengan dengan basa kuatnya terlebih dahulu. Maka kita akan melihat bahwa nanti NaOH-nya akan bersisa, dan kemudian sisanya tersebut akan direaksikan dengan asam lemah. Oke, kita langsung aja. Kita bikin reaksi pertama antara asam kuat dengan basa kuat. Hc ditambah NaOH akan menghasilkan NaC ditambah garam NaC ditambah H2O. Oke, kita langsung bikin MRS-nya. Oke, kita langsung masukkan nilainya. Ini untuk Hc adalah 5 milimol. Kemudian NaOH ada 7,5 milimol. Sehingga dengan koefisien sama, sehingga kita dapat menentukan bahwa Hc akan menjadi sebagai reaksi pembatas. Maka ini akan dikurang dengan 5. Akan dikurang dengan 5.
ditambah 5 ditambah 5. Maka HC akan bersisa 0, akan bersisa 2,5, akan menghasilkan 5 dan ini juga, dan mol H2O adalah 5 mol. Oke, kemudian selanjutnya sisa dari reaksi antara asam kuat dengan basa kuat ini akan kita pakai untuk direaksikan dengan si asam lemah. Oke, kita tarik ke bawah dulu. Oke, kita langsung buat aja reaksinya. Hb si asam lemah ditambah NaOH akan menghasilkan garam NaB ditambah H2O. Lalu kita buat MRS-nya. Oke, dari Hb tadi kita akan mendapatkan 10 milimol. NaOH adalah 2,5 milimol. Karena ini sisa dari NaOH tadi ya, 2,5. Untuk NaB belum ada. Nah, kemudian kita dapat lihat bahwa dengan koefisien yang sama, maka NaOH akan menjadi reaksi pembatas. Langsung aja, ini dikurang 2,5. Ini ditambah 2,5, dikurang 2,5, tambah 2,5, tambah 2,5. Maka Hb-nya ini adalah 7,5, ini 0, 2,5, 2,5. Oke, kemudian kita dapat memasukkannya ke rumus buffer. Apa itu rumus buffer? Rumus buffer, untuk buffer, karena ini adalah yang bersisa adalah si asam lemah, maka buffer asam rumusnya adalah sama dengan Ka dikali N asam dibagi dengan N garam dikali valensi. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengekspansi dari rumus atau ekspresi ini dengan menambahkan min log di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Jadi min log H plus sama dengan min log Ka dikali N asam per N garam dikali valensi. Nah, jika kita akan coba mengubah yang sebelah kanan dulu, dapat kita rubah menjadi min log Ka sesuai rumus logaritma akan ditambah dengan minus gitu ya, log N asam per N garam dikali valensi. Oke, min log H plus maka kita bisa mengatakannya sebagai pH. Min log Ka kita akan bisa merubahnya menjadi pKa. Tanda P ini artinya adalah min log dari, kalau dari sesuatu, misalnya min log H plus berarti pH berarti min log H plus gitu. Kalau pKa berarti min log dari si Ka. Nah, ditambah bertemu dengan tanda minus, berarti akan tanda minus log. Masukin nilai N asam yang tersisa yaitu 7,5 per N garam 2,5. Maka akan bisa dapatkan rumusnya menjadi pH sama dengan pKa min log 3. Saya tidak merubah satuannya karena satuannya sama-sama mimol, jadi boleh langsung ya guys. Jadi jawabannya adalah pH sama dengan pKa min log 3. Kita lihat jadi jawabannya apa. Maka kita bisa lihat ya, jadi jawabannya adalah A.
Oke. Jadi, apakah kalian sudah paham, teman-teman? Jika kalian masih ada pertanyaan atau soal yang ingin kalian tanyakan dan akan dibahas di channel ini, kalian bisa kirim soal kalian di link yang saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe karena channel ini akan terus membahas soal-soal yang unik dan tentunya dan juga seru. Jadi, stay tune. Bye-bye.